Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Makroekonomi 2 ingin mempresentasikan tentang capital flight di Indonesia, tantangan bagi stabilitas ekonomi nasional. Yang pertama-tama ada anggota kelompok kami, dari saya sendiri, Murtada dengan NIM H164, lalu ada Filzah Kamalia dengan NIM H186, lalu ada Muhammad Gufran Syafiq dengan NIM H145, yang terakhir ada Naurah Rabani dengan NIM H1108. Lalu pertama-tama apa itu capital flight? Capital flight sendiri adalah arus keluar dana dalam jumlah besar dari suatu negara ke negara lain yang seringkali terjadi akibat dari kekhawatiran investor terhadap situasi ekonomi, politik, maupun regulasi domestik suatu negeri yang menyebabkan mereka menarik investasi dari negeri tersebut. Di Indonesia sendiri, fenomena ini telah terjadi dalam berbagai periode, seperti pada saat krisis moneter 1998, yang dimana ketidakstabilan negara menyebabkan para investor menarik investasinya dari negara Indonesia. Lalu ada pula rumusan masalah dari presentasi kami, yaitu yang pertama, apa penyebab terjadinya capital flight? Lalu yang kedua, apa dampak capital flight terhadap stabilitas ekonomi nasional? Lalu yang ketiga, ada bagaimana solusi atau kebijakan yang dapat menanggulangi capital flight? Lalu berikut ada tujuan penelitian kami. Yang pertama ada menganalisis penyebab capital flight, mengkaji dampak capital flight terhadap perekonomian. Lalu yang terakhir ada menawarkan solusi kebijakan. Capital flight atau pelarian modal masih menjadi topik perdebatan dalam ekonomi, baik dari segi definisi maupun pengukurannya. Sebagian pihak menganggap seluruh arus keluar modal sebagai capital flight, sementara lainnya hanya menghitung selisih antara modal masuk dan yang dimanfaatkan. Krugman dan Opsfeld 1994 mendefinisikan capital outflow sebagai pembelian aset luar negeri, yang dalam jangka pendeknya disebut dengan capital flight. Agus Sumanto 1993 menyebutkan bentuknya mencakupi FDI, pendirian cabang luar negeri, training company, dan simpanan di bank luar negeri. Motif utamanya adalah memperoleh bahan mentah, mencari pasar baru, efisiensi aset, akses teknologi, dan menghindari resiko ekonomi domestik. Pelarian modal atau capital flight di negara berkembang merupakan isu strategis karena berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi. Meski banyak yang dibahas, definisinya itu masih diperdebatkan. Umumnya capital flight merujuk pada arus keluar modal jangka pendek yang bersifat spekulatif, tidak tercatat, dan sering ilegal, dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi atau politik. Terdapat 4 penyebab capital flight di Indonesia. Yang pertama, ketidakstabilan politik dan hukum. Ketidakpastian politik, korupsi, dan lemahnya institusi memicu pelarian modal akibat menurunnya kepercayaan investor. Yang kedua, tingkat suku bunga dan inflasi. Perbedaan suku bunga mempengaruhi arus modal. Inflasi tinggi mendorong capital flight meskipun suku bunga tinggi dapat menarik investasi. Ketidakpastian kebijakan ekonomi. Kebijakan yang tidak konsisten menciptakan volatilitas pasar, menurunkan investasi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah yang keempat, utang luar negeri. Utang luar negeri yang tinggi meningkatkan resiko ekonomi dan memperburuk persepsi investor dan juga mendorong keluarnya modal. Baik, selanjutnya ada dampak capital flight terhadap stabilitas ekonomi nasional. Yang pertama ada penurunan cadangan devisa. Cadangan devisa turun akibat krisis global, pelemahan ekspor, subsidi BBM, dan juga ketergantungan pada dana asing dalam jangka pendek. Ketidakseimbangan ekspor dan impor dan juga utang luar negeri dapat mempercepat penurunan devisa. Solusi yang dapat diberikan adalah kelola ekspor, impor, dan juga nilai tukar secara efektif. Yang kedua, ada tekanan terhadap nilai tukar. Capital flight memperlemah rupiah seperti saat krisis tahun 1997 sampai 1998. Ketidakpastian politik dan juga ekonomi menurunkan kepercayaan investor. Solusi yang dapat diberikan adalah memperkuat sektor moneter, cadangan devisa, dan juga kebijakan nilai tukarnya. Selanjutnya yang ketiga, ada penurunan investasi domestik. Dana yang keluar mengurangi modal dalam negeri, menekan pertumbuhan dan juga penciptaan lapangan kerja. Penyebab ini adalah inflasi, nilai tukar tak stabil, dan juga regulasi yang lemah. Jadi solusi yang dapat diberikan adalah menjaga stabilitas dan juga kepastian dari kebijakannya. Yang keempat, ada ketergantungan pada utang luar negeri. Capital flight mendorong utang baru, sementara utang digunakan untuk menutup dana yang keluar. Dampaknya adalah investasi yang menurun dan juga beban utangnya yang naik. Solusi yang dapat diberikan adalah kelola utang secara bijak dan memperkuat ekonomi dalam negeri. Baik, slide selanjutnya adalah mengenai strategi dan kebijakan penanggulangan capital flight. Yang pertama ini ada peningkatan suku bunga. Suku bunga acuan dinaikkan untuk menarik investor dan juga menjaga nilai tukar rupiah. Namun risikonya adalah kredit macet meningkat dan juga sektor real menambat karena biaya pinjamannya yang tinggi. Karena itu, kebijakan ini harus dilakukan secara hati-hati agar tetap menarik bagi investor tanpa mengganggu stabilitas ekonominya. Yang kedua, ada pengaturan devisa hasil ekspor atau DHE. Kebijakan penempatan DHE selama 3 bulan bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Ini penting dilakukan untuk menghadapi kebijakan moneter global yang ketat, yang diharapkan bisa menjaga stabilitas ekonomi dan juga mencegah capital flight. Yang terakhir ada peningkatan pajak. PPN naik jadi 11% pada tahun 2022 dan direncanakan naik lagi sebesar 12% pada tahun 2025 untuk meningkatkan penerimaan negara. Meski belum memicu capital flight, kenaikan pajak yang terlalu tinggi bisa menurunkan minat investasi. Dan juga maka kebijakan pajak harus dijaga agar tetap ramah investasi, terutama di tengah kondisi global yang tidak menentu. Studi kasus krisis moneter Indonesia pada tahun 1967 sampai 1998
ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah, inflasi yang tinggi, dan pelarian modal akibat kelemahan institusi, serta ketidakstabilan politik yang buruk. Setelah kejatuhan Soeharto, kondisi serupa juga dialami oleh Argentina, Nigeria, Venezuela, di mana kombinasi kelemahan institusi, masalah ekonomi, dan ketidakstabilan politik memicu krisis dari capital flight meski dengan konteks dan penyebab yang berbeda. Kesimpulan, capital flight adalah keluarnya modal secara besar-besaran ke luar negeri yang diakibatkan oleh ketidakpastian ekonomi, politik, dan lemahnya penegakan hukum. Yang berbeda dari capital outflow biasanya karena bersifat spekulatif, tidak tercatat, dan seringkali ilegal. Di Indonesia sendiri, capital flight umumnya disebabkan oleh instabilitas politik, inflasi yang tinggi, kebijakan ekonomi yang tidak konsisten, serta beban luar negeri yang besar. Dampaknya meliputi penurunan cadangan devisa, pelemahan nilai tukar rupiah, penurunan investasi domestik, serta meningkatnya ketergantungan pada utang luar negeri. Pengalaman, krisis moneter 1997 dan 1998, dan berbagai kasus di negara lain menunjukkan bahwa stabilitas politik dan tata kelola ekonomi yang baik sangat penting untuk mencegah terjadinya capital flight.